Bismillahirrahmanirrahim. Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramimun. Wong duwe ilmu urip langgeng sawise mati. Dene aton-atoni poso ning sore bumi. Wadul jahli mayyitun wa wayamsi ala thara. Udhannu minal ahya'i wa wa adimu. Wong bodo matine halim laku ning dhuwur bumi. Denyono wong kang urip nanging padha wong mati. Secara terjemah bebasnya, orang yang berilmu akan tetap hidup setelah matinya, walaupun tulang-tulangnya telah hancur di bawah bumi. Sementara orang yang bodoh telah mati walaupun masih bisa berjalan di atas bumi. Dia menganggap bahwa dirinya hidup, padahal sebenarnya dia telah mati. Asatid yang dimuliakan oleh Allah, setiap kehidupan pasti ada akhirnya. Sesuatu yang hidup pasti akan mengalami kematian. Cepat atau lambat, senang atau tidak senang, siap atau tidak siap, pada akhirnya kematian menuntun kita pada pintu alam yang lainnya. Begitulah siklus kehidupan manusia. Kita lahir, dewasa, tumbuh, lalu tua, kemudian mati. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Summa ilaina turja'un. Kemudian hanya kepada kamilah engkau akan dikembalikan. Lantas, bila kematian adalah akhir dari perjalanan dan kembali kepada Allah adalah sebuah tujuan, maka sudah sepatutnya jika datang saatnya nanti kita harus meninggalkan dunia ini, maka kita harus meninggalkan dunia ini dengan penuh kebanggaan, dengan meninggalkan sejarah, dengan meninggalkan tradisi, meninggalkan ilmu-ilmu yang berguna bagi anak cucu generasi penerus kita. Pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Maka nama kita harus terus abadi, amalan hasanah kita harus terus abadi, jariah-jariah kita harus terus abadi. Maka dengan berbagai cara, diantaranya menjadi orang yang berilmu, yang kita pelajari, yang kita amalkan, dan kita ajarkan, agar terus apa yang kita pelajari terus hidup walaupun kita telah mati besok. Oleh sebabnya kita diingatkan dalam syair di atas, akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi. Orang yang berilmu akan terus hidup walaupun dia telah mati. Mari kita lihat guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita. Mungkin mereka sudah meninggal, mungkin mereka sudah tiada jauh lama, tapi mereka terus hidup dalam doa-doa kita. Ilmu-ilmu mereka terus hidup dalam amalan-amalan kita. Karena dengan jasa dan ilmu mereka lah kita bisa berada dalam taraf yang sekarang ini. Karena jasa pengajaran, tarbiyah ruhaninya, pendidikan mereka, kita bisa menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang berilmu sampai saat ini.
Maka sejarah sudah membuktikan orang-orang yang sudah meninggal 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, atau bahkan 1000 tahun yang lalu, namanya masih terus hidup sampai saat ini. Contohlah Al-Imam Asy-Syafi'i, di mana beliau meninggal di tahun 820 Masehi. Namun ilmunya masih terus kita pakai hingga saat ini. Taruhlah Imam Ghazali yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin, ilmunya, karya-karyanya, kitab-kitabnya masih kita terus pelajari. Di pondok-pondok, di pesantren-pesantren terus diajarkan, terus dipelajari. Dan ilmu dan ulama-ulama yang lainnya, kiai-kiai yang lainnya, asatid-asatid yang lainnya yang masih terus ilmunya masih terus bermanfaat hingga sampai saat ini. Semua yang saya ceritakan ini membuktikan bahwa kematian orang yang berilmu itu hanyalah kematian jasadnya saja. Namun sejatinya mereka terus hidup dalam ilmu-ilmu mereka. Mereka terus hidup dalam karya-karya mereka. Maka ada pepatah syair Arab mengatakan, waladatka ummuka ya bana adam bakiyan wan nasu haulaka yadhakuna sururan fajahat linafsika antaku idabaku fi yaumi mautika dhahikan masruran. Wahai anak Adam, engkau terlahir dari rahim ibumu dalam keadaan menangis. Wanasu haulaka yadhakuna sururan. Sedangkan orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia akan kelahiranmu. Fajhad linafsika, bersungguh-sungguhlah engkau, mencari bekallah engkau untuk hari kematianmu. Ketika engkau akan pergi meninggalkan dunia ini, engkau akan tersenyum bahagia. Dan orang-orang di sekitarmu menangisi kepergianmu. Kita tahu bahwa semua bayi yang lahir di dunia ini lahir dalam keadaan menangis. Tidak ada satupun bayi yang lahir kemudian tertawa terbahak-bahak. Tidak ada. Semua lahir menangis ketika lahir di dunia ini. Namun orang-orang di sekitarnya tertawa bahagia akan kelahirannya. Maka kita balik nanti ketika kita memasuki kematian kita. Kita memasuki kematian kita ini dengan keadaan tersenyum gembira, dengan keadaan riang gembira. Namun orang-orang yang berada di sekitar kita menangisi kepergian kita. Maka hidup kita ini hanyalah sekali saja. Gunakanlah untuk sesuatu yang berguna. Manfaatkan hidup ini sebaik-baiknya agar kita terus dikenang abadi lewat ilmu kita, lewat amalan kita, lewat jariah kita, lewat jasa-jasa kita. Karena sesungguhnya orang itu akan beruntung manakala dia telah mati, namun amalannya terus abadi. Orangnya sudah meninggal, tapi namanya terus dikenang karena jasa-jasanya, karena ilmu-ilmunya, karena karya-karyanya. Itulah orang yang beruntung. Maka saya teringat dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, Imam Ghazali itu pernah menyampaikan, tuba liman idam matat ma'ahu dunubu wa wailut tawilu liman yamut wa tabqa dunubuhu mi'ata sanatin au mi'atai sanatin au aksu yu'addibu biha fi qabrihi wa yus'alu anha ila akhiri inqiradiha. Kata Imam Ghazali itu, berbahagialah, sungguh beruntung orang yang ketika mati
maka mati pula bersamanya dosa-dosanya. Namun celaka sekali katanya, wailut tawil, sudah wail celaka, tawilu yang banget, celaka sekali siapa? Liman yamut wa tabqa dunubuhu mi'ata asanatin au mi'atai sanatin au aksu. Orang yang meninggal tapi dosa-dosanya tidak turut meninggal bersamanya. Dosa-dosanya tetap kekal abadi 100 tahun, 200 tahun, atau bahkan lebih banyak. Katanya apa? Yu'adzibu biha fi qabrihi. Mereka akan diadab di dalam kuburnya atas dosa-dosanya, atas dosa-dosa orang lain juga. Wa yus'alu anha ila akhiri inkirotiha. Dan dia akan mempertanggungjawabkan dosa-dosanya itu kelak di yaumil akhir. Orangnya telah meninggal, tapi karena dirinya mengamalkan suatu amalan dosa dan mengajarkan kepada yang lainnya, sehingga orang lain mengajarkan atau mengajak kepada orang lainnya, dan orang lain mengajarkan atau mengajak, dan terus menerus, maka celaka sekali orang yang demikian, karena dirinya telah meninggal tapi dosanya tidak turut meninggal bersamanya. Bahwa kualitas kehidupan manusia itu ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah orang-orang yang beruntung, yaitu orang yang ketika meninggal namun kebaikannya tetap abadi. Siapa mereka itu? Di antaranya adalah orang yang ahul ilmi, orang yang punya ilmu. Meskipun dia meninggal, meskipun dia sudah tiada, tapi ilmunya terus ada. Dalam sabdanya Nabi itu, dalam ringkasannya apa? Idza mata ibnu Adam, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam itu meninggal, kata Nabi, inqata'a amalu, semua amalnya terputus illa min salasin, kecuali 3 hal saja. Apa itu? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Kemudian au ilmin yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat baginya. Yang ketiga, wawaladin sholihin yad'ulah, dan anak yang soleh yang mendoakan kepadanya. Maka hanya 3 inilah investasi manusia ketika hidup di dunia. Apa itu? Sedekah jariyah. Kalau kita pernah bersedekah, berjariah, membangun masjid, membangun musola, membangun TPQ, sekolah dan sebagainya, bahkan sebuah sumur atau jalan raya, selama fasilitas itu digunakan oleh manusia, dimanfaatkan oleh orang lainnya, digunakan untuk ibadah kepada Allah, berzikir dan sebagainya, maka selama jariahnya itu ada, selama masjidnya itu ada, maka amalan-amalan, pahala-pahala akan selalu mengalir kepada dirinya meskipun dia telah tiada. Yang kedua adalah ilmu yang tafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat kepadanya. Dia seorang ustadz, dia seorang ahli ilmu, dia seorang guru, kemudian dia mengajarkan kepada anak didiknya, dia mengulang ini A, ini Ba, ini Ta, ini Sa, dan sebagainya. Atau katakanlah mengulang kitab Madinku ini, alala tanalul ilmu illa bisidana, dan seterusnya. Kemudian ilmu yang dia ajarkan itu, ketika anak didiknya besar, dia mengajarkan kepada yang lainnya. Ketika anak didiknya besar, dia mengajarkan kepada yang lainnya. Maka selama ilmu yang kita ajarkan itu terus diamalkan dan terus diajarkan kepada yang lainnya, maka selama itu pula lah pahala-pahala akan mengalir kepada diri kita meskipun kita telah tiada. Yang terakhir adalah waladun sholih yad'ulah,
anak soleh yang mendoakan kepada diri kita. Kalau anak soleh ini pembahasannya luas, nggih. Maka saya singkat saja, saya ingin bercerita tentang kisahnya Ibunda Aminah. Ketika Ibunda Aminah, ketika Nabi Muhammad ini berusia 5 atau 7 tahun, dalam syirah Nabi itu diceritakan Ibunda Aminah mengajak Nabi Muhammad kecil untuk berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Maka setelah pulang dari Madinah, dia sampai di tempat namanya Abwa. Maka Ibunda Aminah seketika itu jatuh sakit. Ini diceritakan oleh Ummul Aiman, yaitu pelayannya atau teman perjalanannya. Ummul Aiman bercerita bahwa ketika itu Nabi Muhammad duduk di samping ibundanya yang sedang menghadapi kematian. Maka Ibunda Aminah ini bersajak dengan sajak-sajak yang sangat indah. Saya kurang hafal sajaknya, panjang sekali tapi sangat indah. Di antaranya itu ada sajak yang berbunyi, jika, yang artinya gini, jika apa yang aku lihat dalam mimpiku ini benar, maka kamu wahai Muhammad adalah orang yang diutus untuk seluruh alam. Bahkan Ibunda Aminah pun sudah mengetahui firasat tentang anaknya ini akan menjadi orang besar kemudian hari. Kemudian diteruskan seperti ini. Summa qalat, kemudian Ibu Aminah itu berkata, kullu hayyun maitun wa kullu jadidun balun wa kullu kabirun yafna wa ana maitatun wa dzakari baqin wa qad taraktu khairan wa waladtu tahir. Jadi kata Ibunda Aminah, kullu hayyun mayyitun, semua yang hidup akan mengalami kematian. Wa kullu jadidun balun, semua yang baru akan mengalami yang namanya usang. Wa kullu kabirun yafna, yang tua juga akan sirna. Wa ana maitatun, dan aku pun akan mati, kata Ibunda Aminah. Wa dzakari, namun sebutanku, namaku bakin akan terus abadi. Kenapa? Wa qad taraktu khair, karena aku telah meninggalkan sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah. Wa waladtu tahura, dan aku telah melahirkan anak yang sangat suci. Summal mata, kemudian Ibunda Aminah meninggal di samping putranya Nabi Muhammad ketika masih kecil. Ya, begitulah kisah Ibunda Aminah ketika menghadapi nazaknya. Dia masih tahu, dia tahu akan kualitas anaknya. Dan begitulah ketika anak itu kalau kita ini bukan orang kaya yang bisa berjariah, jika kita ini bukan orang ahlul ilmi, bukan ustadz, bukan ulama yang sangat-sangat pintar, yang bisa berdakwah siang dan malam, ya, maka investasi terakhir yang ada, kesempatan terakhir yang ada adalah anak kita. Mari kita didik anak-anak kita ini menjadi waladun soleh, agar ia daulah mendoakan kepada kita. Jangan sampai satu-satunya kesempatan bagi kita ini hilang begitu saja. Kita bukan orang kaya yang bisa bersedekah, kita bukan ahlul ilmi yang bisa mengajarkan ilmu, maka mari kita jadikan anak-anak kita ini anak yang waladun soleh. Kita ajari mereka dengan ilmu-ilmu agama, kita didik mereka, kita masukkan mereka, fasilitasi mereka untuk ikut TPQ agar diajarkan ilmu-ilmu agama, bukan hanya diajarkan ilmu baca Al-Quran saja, ya. Diajarkan ilmu agama, diajarkan fikih, diajarkan tauhid, diajarkan ilmu akhlak seperti ala-ala ini dan lain sebagainya. Bahkan jika mungkin kita pondokkan mereka di pondok-pondok yang memang sangat baik kualitas pengajarannya. Agar apa? Agar mereka ini nantinya menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bisa berbakti kepada diri kita.
sampai kita punya anak, namun anak ini tidak dijadikan investasi. Artinya investasi apa? Investasi akhirat kita agar apa? Menjadi yadaulah. Baik, kemudian kualitas kehidupan yang kedua, yakni adalah orang-orang yang ketika dia meninggal, maka meninggal pula kebaikannya. Orang ini orang baik, orang ahli sholat, orang ahli puasa dan sebagainya. Namun dia tidak punya investasi, dia bukan ahli jariah, bukan ahli ilmu, mungkin dia tidak punya sanak kerabat, tidak punya anak turunan. Maka ketika dia meninggal, maka meninggal pula kebaikannya. Nabi itu dalam hadisnya itu khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik dari manusia itu adalah orang yang usianya panjang dan usia panjangnya itu dipenuhi dengan amalan-amalan hasanah. Ini orang yang beruntung. Jadi tadi nomor 1 orangnya meninggal, amalannya terus abadi. Yang kedua ini orangnya meninggal, kebaikannya turun meninggal. Itu masih beruntung. Nanti ketika di yaumul hisab, mungkin ketika amalnya ditimbang, maka amalan kebaikannya mengungguli dari amalan keburukannya. Dan amalan kualitas kehidupan yang ketiga, yakni adalah orang-orang yang meninggal, maka keburukannya ikut berhenti bersamanya. Nah, ini yang dikatakan Imam Ghazali tadi. Siapa? Tuba liman idza matat ma'ahu. Orang-orang yang ketika meninggal mati pula bersamanya keburukan-keburukannya. Mungkin dia ahli zina, mungkin dia ahli mabuk, mungkin dia ahli mencuri, mungkin dia ahli berjudi dan sebagainya. Namun ketika dirinya meninggal, amalan-amalannya terputus. Itu orang yang beruntung, kata Imam Ghazali. Kenapa? Mungkin nanti ketika di yaumil akhirah, ketika dihisab amalan-amalannya, mungkin amalan keburukannya lebih banyak dari amalan kebaikannya, maka dia akan diazab sejumlah amalan keburukannya yang ada. Mungkin 10 tahun, 100 tahun atau 1000 tahun, wallahu a'lam. Tapi yang jelas ketika dia masih beriman kepada Allah, dia masih ada kesempatan untuk dimasukkan di dalam surganya Allah. Ini masih orang yang beruntung. Kenapa? Karena kualitas yang keempat adalah orang yang meninggal tapi keburukannya tidak turut meninggal bersamanya. Wa wailut tawil idza matat wa tabqa dunubuhu mi'ata sanatin au mi'atai sanatin au aksur. Orang yang meninggal tapi keburukannya terus abadi, 100 tahun, 200 tahun atau lebih. Kenapa? Mungkin dia dulu adalah orang yang ahli maksiat. Dia mengajak-ngajak orang untuk maksiat. Akhirnya orang yang diajak mengajak lagi kepada orang untuk bermaksiat. Atau mungkin dia dulu adalah pencuri. Dia mengajarkan anak buahnya untuk mencuri, cara mencuri motor, mencuri mobil dan sebagainya. Kemudian ilmunya ini diajarkan lagi kepada anak buahnya yang lain. Kemudian anak buahnya yang lain mengajarkan lagi kepada yang lain. Maka begitu selamanya ilmu yang diajarkan atau tabiat-tabiat buruk yang diajarkan ini diikuti orang lain dan kemudian diikuti orang lain yang lainnya, maka selama itu pula dirinya mendapatkan dosa-dosa dari perbuatannya dan dari perbuatan orang lain yang dia ajar atau dia ajak-ajak untuk berbuat keburukan. Maka dalam hadis Nabi, man sanna fil Islam sunnatan hasanatin falau ajruha. Maka siapa yang mencontohkan dalam Islam urusan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang lain yang mengerjakannya. Begitu pula sebaliknya. Wa man sanna fil Islam sannata sayyi'atin kana alai wizruha wa wizru man amila biha.
Jadi barang siapa yang mengajarkan sebuah keburukan dan mencontohkan sebuah keburukan, maka dia akan menanggung dosanya dan menanggung dosa orang lain yang mengerjakannya atas dasar contoh atau ajaran-ajaran darinya. Maka sangat-sangat tidak beruntung sekali orang dalam kualitas kehidupan yang keempat ini adalah orang yang meninggal namun dosa-dosanya tidak turut meninggal bersamanya. Naudzubillah min dzalik. Maka kembali kepada lanjutan syair di atas, wadul jahli mayyitun wa huwa yamsi 'alas sara. Sedangkan orang-orang yang bodoh itu, orang-orang yang tidak berilmu itu, mereka itu sebenarnya apa? Mayyitun. Sebenarnya mereka telah mati meskipun dia berjalan di atas muka bumi. Yadunnu minal ahya'i wa huwa adimun. Mereka menyangka mereka ini masih hidup padahal mereka sudah tiada. Karena apa? Karena orang-orang yang tidak berilmu ini ketika mereka meninggal maka hilang pula dirinya. Namanya akan tidak dikenang lagi. Amalan-amalan yang tidak akan ada lagi. Kenapa? Ya karena memang tidak berjasa apa-apa, tidak berbuat apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa. Kata kaidah itu wujuduhu ka'adamihi. Ada dan tidak adanya itu tidak berdampak apa-apa. Maka kesimpulan dari pengajian kita hari ini apa? Maka tuntutlah ilmu dan wariskan ilmu tersebut. Berkaryalah dan hiduplah dalam karya-karyamu. Namun jangan sampai ketika kita menuntut ilmu atau kita beramal atau bersedekah atau yang lainnya dengan niatan ingin dikenang manusia lainnya. Artinya apa? Jika kita menuntut ilmu, lantas ilmu kita ini hidup dalam anak didik-didik kita, itu adalah sunnatullah, itu adalah suatu kewajaran. Ketika kita bersedekah, kemudian jariah-jariahnya itu terus abadi mengikuti kita, itu adalah sudah sunnatullah, nggak usah dikejar, memang sudah seperti itu. Yang perlu kita kejar adalah apa? Upaya kita untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, Asatidz. Barangkali ada yang perlu ditanyakan atau